Salam, halo Kom Cedikia. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas betapa pentingnya kita mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian ternyata bahasa Indonesia mempermudah kita dalam penyusunan skripsi. Artinya kalau misalkan skripsi cepat selesai, maka cepat lulus juga. Menarik bukan? Yuk, mari kita bahas. Di awal kita akan coba membahas ya berkenaan dengan peranan bahasa Indonesia di dalam perguruan tinggi ya. Jadi ternyata bahasa Indonesia itu memiliki peranan yang cukup penting di dalam suatu perguruan tinggi. Kenapa? Jadi dengan mempelajari bahasa Indonesia, teman-teman bisa menuangkan ide ya, kemudian pemikiran ya, ide pokok ataupun gagasan dituangkan dalam tulisan ya. Jadi setiap ide pokok mahasiswa itu bisa dituangkan ke dalam tulisan. Dan pada saat proses menuangkan ke dalam tulisan, itu kita memerlukan yang namanya keahlian ataupun kebiasaan yang tadinya di dalam suatu pikiran, kemudian bisa dituangkan ke dalam tulisan. Dan itu membutuhkan suatu keterampilan. Nah, keterampilan itulah yang akan kita pelajari di bahasa Indonesia ya. Salah satu keterampilannya adalah teman-teman nanti bisa mengenal yang namanya kalimat efektif itu seperti apa, kemudian penerapan kalimat inversi seperti apa, kemudian juga nanti kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya penggunaan kalimat-kalimat kiasan, ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung ya, kemudian juga ada kalimat majemuk ya. Kemudian juga yang lebih penting lagi, karena kita adalah ranahnya pendidikan, teman-teman bisa menuangkannya dalam bentuk teks akademik ya. Ini merupakan salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Jadi setiap ada gagasan, setiap ada ide pokok pikiran, kemudian kita tuangkan ke dalam tulisan. Nah, hasil tulisan ini berbentuk dalam teks akademik. Ciri-ciri dari teks akademik adalah yang pertama itu bersifat faktual. Kemudian yang kedua adalah bersifat kesenjangan. Kesenjangan bisa dilihat dari adanya angka ya, angka kemudian juga ada perbandingan. Ya, kesenjangan erat kaitannya dengan harapan dan juga kenyataan yang berbeda. Kemudian ciri-ciri lain dari teks akademik misalkan seperti ini, faktual ya, dan juga dapat dipercaya. Nah, itu adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa. Setiap ada gagasan, setiap ada ide pokok pikiran, itu bisa dituangkan ke dalam tulisan. Dan tulisan itu bersifat teks akademik. Ya, bersifat teks akademik. Nanti di sesi berikutnya kita akan coba praktek ya, coba praktek untuk bisa menyusun teks akademik itu seperti apa. Tadi yang sudah saya sampaikan, berbicara terkait dengan teks akademik, sudah tentu faktual ya, dapat dipercaya ya, kemudian juga objektif ya. Itu adalah bahasa-bahasa yang biasa digunakan pada saat kita bisa menyusun skripsi ya. Jadi sebenarnya ini erat kaitannya ya, bahwa sebenarnya nanti teman-teman kalau bisa menuangkan hasil tulisannya dalam bentuk teks akademik, itu sebetulnya membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Tidak hanya skripsi ya, tetapi bisa menyelesaikan tugas makalah gitu kan, kemudian soal-soal esai, soal studi kasus, yang semuanya erat kaitannya dengan teks akademik. Bahkan pada saat ujian nanti, teman-teman kalau misalkan menemukan soal studi kasus ya, sudah tentu erat kaitannya dengan teks akademik. Ada tip khusus sebetulnya supaya nanti pada saat menjawab studi kasus, teman-teman bisa mendapatkan nilai dengan sempurna ya. Tidak hanya studi kasus tapi juga esai ya. Nah, esai juga ada trik khusus bagaimana sih sebenarnya di dalam menjawab soal esai teman-teman bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, dengan mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia ini, teman-teman bisa menuliskan apa yang ada di dalam ide pokok pikiran, apa yang ada di dalam gagasan teman-teman semua bisa dituangkan ke dalam tulisan. Dan tulisan itu bersifat teks akademik ya. Nah, itu ya salah satu peranannya, teman-teman bisa menulis ya, menulis dalam konteks akademik ya. Nah, nanti kan kita pelajari ke
sesi selanjutnya. Hari ini saya akan coba untuk bahas secara umum terlebih dahulu ya. Nah, kenapa penting? Nah, barusan penting karena nanti teman-teman diajarkan untuk bisa menulis ya, disesuaikan dengan teks akademik. Kemudian selanjutnya ya, kenapa penting? Ternyata bahasa Indonesia itu adalah sebagai identitas diri atau jati diri bangsa. Ya, jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia kita bisa katakan bahwa saya adalah orang Indonesia karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, tidak banyak negara-negara yang tidak punya bahasa nasional. Kita punya bahasa nasional. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Dan kita harusnya bangga ya punya bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kita pakai sehari-hari sebagai jati diri bangsa juga. Ya, jadi bahasa Indonesia mencerminkan jati diri bangsa. Kemudian peranan penting lainnya adalah ternyata dalam mempelajari bahasa Indonesia, teman-teman nanti akan belajar bagaimana sih menyampaikan ya tulisan yang tadi sudah ditulis disampaikan dengan baik dan benar, disesuaikan dengan bahasa baku. Ya, tidak hanya bahasa baku tapi disesuaikan dengan KBBI. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya dalam forum-forum ilmiah kita kenal ada yang namanya ceramah, ada presentasi, sambutan. Nah, dalam melakukan aktivitas barusan, teman-teman juga harus mempelajari bagaimana menyampaikan kalimat secara baik dan juga benar, ya. Kemudian menggunakan bahasa baku, bahasa resmi. Tergantung situasinya ya, tergantung dengan acaranya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kenapa hal ini penting? Karena salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, kemampuan berkomunikasi ini sangatlah penting. Mengapa? Karena kalau barusan sudah menulis, ya, artinya sudah bisa menulis ya hasil gagasan kita, hasil ide pokok pikiran kita. Tahap selanjutnya adalah bisa mempresentasikan hasil pikiran kita. Ya, bisa kita komunikasikan ya ide ataupun gagasan kita. Ya. Nah, salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki mahasiswa adalah berkomunikasi. Dalam berkomunikasi secara detail akan kita sampaikan lagi ya di pembahasan berikutnya. Nah, yang jelas di sini saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya mempelajari bahasa Indonesia peranannya sangat penting. Selain bisa menulis, selain menjadi salah satu jati diri bangsa, ternyata bahasa Indonesia juga salah satu mata kuliah yang mempelajari untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan juga benar disesuaikan dengan KBBI. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang kita coba untuk lebih memfokuskan lagi. Kenapa ya bahasa Indonesia itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan atau menulis skripsi? Ya, salah satunya adalah ciri dari penulisan skripsi sudah tentu nanti erat kaitannya dengan teks akademik. Kemudian juga kita bisa membuat suatu kalimat yang sebetulnya mudah untuk dipahami oleh orang lain. Ya, bahkan pada saat penulisan skripsi banyak dosen ya yang kesulitan untuk memahami sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan. Nah, akhirnya banyak ya kalimat-kalimat yang harusnya efektif, akhirnya banyak yang dicoret. Ya, tujuannya adalah bahasa Indonesia itu memudahkan kedua belah pihak. Yang pertama dari segi si penulis, ya, si penulis itu nanti memudahkan si penulis untuk menulis dengan efektif. Karena biasanya untuk yang menulis efektif itu, ya, pola kalimatnya sangat sederhana, ya. Berbicara pola kalimat yang sederhana itu sifatnya informatif, ya, dan mudah untuk dipahami. Berbeda kalau misalkan kita untuk menulis yang sifatnya kiasan, yang orang perlu membaca berulang kali sehingga bisa
memahami apa sih yang sebetulnya ditulis. Nah, di dalam skripsi yang erat kaitannya dengan teks akademik, ya, itu sifatnya pola kalimatnya itu sederhana. Kemudian kedua itu bersifat informatif, ya, dan yang ketiga mudah untuk dipahami. Maksud, ide, pokok penulisannya seperti apa, ide pokok pikiran dari si penulis itu seperti apa. Nah, ini sebetulnya relate ya dengan nanti si penguji atau pembimbing kita untuk membaca skripsi atau tulisan teman-teman dengan mudah. Pembimbing bisa lebih paham apa yang disampaikan oleh si penulis, sehingga nanti pada saat bimbingan akan bisa memudahkan antara si penulis skripsi dan juga pembimbing. Artinya dengan tulisan ini merupakan alat komunikasi menjembatani gitu kan, apa yang dipikirkan oleh si penulis, apa yang dipikirkan oleh si pembimbing, sehingga nanti arah bimbingannya akan lebih lancar. Ya. Nah, ini ya yang sebetulnya bisa memudahkan ya proses penulisan skripsi. Sebetulnya untuk bisa menyamakan persepsi itu cukup dengan tulisan yang sederhana, ya, sederhana menggunakan kalimat yang efektif, ya, kemudian bersifat informatif, gitu kan, dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Nanti kan berkembang ya, tidak dibaca lagi sama pembimbing, tapi nanti berkembang dibaca oleh penguji, ya, karena nanti kan prosesnya panjang. Nah, maksudnya adalah bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu memudahkan teman-teman semua untuk bisa menulis ya apa yang ada di dalam pikiran, apa yang gagasan yang ada di pikiran dituangkan dalam tulisan dan orang lain paham dengan tulisan kita. Arahnya ke sana. Sehingga nanti tulisan kita itu bisa dipahami oleh pembimbing kita dan penguji kita. Ya, seperti itu. Nah, saya mau jadi bahas sedikit ya dalam skripsi itu kan erat kaitannya dengan teks akademik. Teks akademik sudah tentu menggunakan kalimat yang efektif, ya. Jadi penghamburan makna, penghamburan kata itu dihilangkan dan biasanya pola kalimatnya tunggal, tidak majemuk, ya. Sebisa mungkin tunggal karena bersifat informatif, ya, dengan menggunakan kalimat langsung. Beda halnya kalau misalkan ada poin-poin yang tertentu yang mengharuskan menggunakan kalimat majemuk, itu sebetulnya tidak apa-apa, diperbolehkan, namun memang perlu diminimalisir. Tergantung dari nanti setiap paragraf atau alineanya ya. Nah, terkait dengan alinea juga nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Secara garis besar, Bapak ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kenapa akhirnya Bahasa Indonesia membantu teman-teman untuk cepat menyelesaikan skripsi. Salah satunya adalah dari segi penulisan. Jadi, pembimbing bisa lebih paham apa yang penulis sampaikan, ya. Kemudian pembimbing atau penguji nanti akhirnya bisa mudah untuk membaca arah atau alur dari si penulis, ya. Karena sifatnya informatif dengan memanfaatkan kalimat langsung, ya. Itu adalah salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia itu memudahkan teman-teman untuk bisa cepat selesai menulis skripsi. Oke, jadi setelah menyimak dari awal sampai akhir, teman-teman bisa paham ya kenapa peranan bahasa Indonesia itu begitu penting di dalam universitas, ya. Baik, jadi untuk di akhir ya kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya bahasa Indonesia peranannya sangat penting karena nanti akan memudahkan kedua belah pihak ya terkait dengan penulisan, ya, baik si penulis maupun si pembaca. Kemudian kalau misalkan sifatnya informatif, bahasa Indonesia teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik. Selain itu, dengan mempelajari bahasa Indonesia, teman-teman bisa lebih memiliki jati diri bangsa dan tidak malu lagi untuk menggunakan yang namanya bahasa Indonesia. Ya, materi di awal sampai akhir tentu akan memahami betul kenapa bahasa Indonesia begitu penting di dalam suatu perguruan tinggi atau universitas. Ya, oke, silahkan komen di bawah. Ya, pertanyaannya adalah kenapa bahasa Indonesia peranannya begitu penting di lingkungan universitas ataupun di perguruan tinggi. Terima kasih, kita ketemu di sesi berikutnya. Kita akan membahas berkenaan dengan teks akademik dan juga menggunakan pola kalimat yang baik dan benar disesuaikan dengan KBBI. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam.